Kau membuat segalanya baru. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Tak ada yang tak mungkin bagimu. Ku dicipta untukmu, untuk membawa harum namamu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Kau memahami hatiku, oh, hanya kau yang mengertiku selalu. Engkau di dalamku dan ku ada dalammu. Kini ku datang mencari wajahmu, mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku. Mengasihimu selalu dengan segenap hatiku, mencintai seluruh perbuatanmu, mengabdikan hidupku sesuai rencanamu. Ku mau menyembahmu sampai akhir hayatku, sampai akhir hayatku, oh, sampai akhir hayatku. Halo nyawa sekalian, kembali lagi di Renungan Rise Up di pagi hari ini. Dan hari ini kita ingin kembali membaca renungan di 2 Raja-Raja pasal yang ketiga. Dan kita fokusnya akan di ayat yang kedua dan ketiga. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Jadi ceritanya di pasal ini, kita fokus pada cerita mengenai Yoram, anak dari Raja Ahab. Diceritakan seperti ini, kayak seperti yang tadi disounding di ayat yang kedua dan yang ketiga.
Yoram itu tidak mengikuti jejak ayah ibunya. Yang betul, mereka berdosa dengan mereka memuji dan menyembah Baal, yang merupakan berhala. Tetapi di ayat ketiga dikatakan, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat, yang akhirnya seluruh bangsa Israel mengikuti jejak dosanya. Di sini kita bisa belajar hal yang paling simpel. Bisa dikatakan, Yoram memilih-milih dosa. Tapi pada dasarnya, Tuhan memanggil kita untuk kudus seutuhnya. Maka dari itu kita bisa katakan kalau Yoram pada dasarnya berkompromi dengan dosanya. Kalau kita baca di Filipi 2 ayat 15, dikatakan, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tiada bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Jadi pada dasarnya Tuhan memanggil kita semuanya untuk menjadi anak-anak yang kudus, untuk menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan. Jadi tetapi ini bukan soal menjadi sempurna, tetapi kita semua memiliki mindset yang sama untuk menyenangkan hatinya Tuhan setiap waktu. Baik itu ketika kita sedang sendiri, ketika kita sedang berkomunitas, ketika kita sedang ada di pekerjaan kita, di lingkungan teman-teman kita. Itu kita dipanggil untuk menjadi segambar dan serupa dengan Tuhan tanpa cacat celah, di set apart, berbeda dengan orang-orang lain karena kita ingin menyenangkan Tuhan. Contohnya yang dimaksud kompromi itu apa? Kadang kita melihat, oh ada dosa besar dan ada dosa kecil, ada dosa yang penting dan dosa tidak penting. Padahal dosa itu sama-sama menjauhkan kita dari Tuhan. Seperti contohnya, kita berpikir, boleh kok kita merokok atau menonton pornografi, kan tidak merugikan orang lain. Atau, bolehlah bohong kita kecil-kecilan, kan bohongnya untuk kebaikan. Padahal semua itu masih dosa. Jadi, pertanyaannya adalah, apakah kita mau berkompromi dengan dosa hari ini? Apakah kita masih mau berkompromi dengan musuh kita, tetapi tidak mau menyenangkan hati Tuhan? Sedangkan kita dipanggil untuk menyenangkan hati Tuhan. Yuk, mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk hari yang baru, mengucap syukur untuk hari ini kalau kami boleh diizinkan untuk melayani-Mu dalam setiap aspek kehidupan kami. Tapi Tuhan, kami tahu ya Bapa, Engkau memanggil kami untuk menjalani hidup yang kudus, hidup yang menyenangkan Engkau. Maka dari itu Bapa, kami berdoa Roh Kudus bantu kami supaya kami tidak berkompromi dengan dosa, tapi justru dalam setiap keseharian kami bergantung pada Roh Kudus supaya kami bisa menjalani hidup yang menyenangkan Engkau. Dan we love you Lord, hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. God bless you. 2 Raja-Raja 3. Yoram berperang melawan Moab. Yoram, anak Ahab, menjadi raja di Samaria atas Israel dalam tahun ke-18 zaman Yosafat, Raja Yehuda, dan ia memerintah 12 tahun lamanya. Ia melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, tetapi bukan seperti ayahnya dan seperti ibunya. Ia menjauhkan tugu berhala Baal yang didirikan ayahnya. Namun demikian, ia masih berpaut kepada dosa Yerobeam bin Nebat yang mengakibatkan orang Israel berdosa pula. Ia tidak menjauhinya. Mesa, Raja Moab, adalah seorang peternak domba. Sebagai upeti ia membayar kepada Raja Israel 100.000 anak domba dan bulu dari 100.000 domba jantan. Tetapi segera sesudah Ahab mati, memberontaklah Raja Moab terhadap Raja Israel. Keluarlah Raja Yoram pada waktu itu dari Samaria, lalu ia memeriksa barisan seluruh orang Israel. Selanjutnya ia menyuruh orang kepada Yosafat, Raja Yehuda, dengan pesan, Raja Moab telah memberontak terhadap aku. Maukah engkau bersama-sama aku berperang melawan Moab? Jawabnya, aku akan maju. Kita sama-sama, aku dan engkau, rakyatku dan rakyatmu, kudaku dan kudamu. Lagi ia bertanya, melalui jalan manakah kita akan maju? Jawabnya, melalui padang gurun Edom. Maka berjalanlah Raja Israel dan Raja Yehuda dan Raja Edom. Tetapi sesudah mereka berkeliling 7 hari perjalanan jauhnya, maka tidak terdapat air untuk tentara dan untuk hewan yang mengikuti mereka. Lalu berkatalah Raja Israel, wahai, Tuhan telah memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan Moab. Tetapi bertanyalah Yosafat, tidak adakah di sini seorang nabi Tuhan, supaya dengan perantaraannya kita meminta petunjuk Tuhan? Lalu salah seorang pegawai Raja Israel menjawab, katanya, di sini ada Elisa bin Safat, yang dahulu melayani Elia. Berkatalah Yosafat, memang padanya ada firman Tuhan.
Sesudah itu pergilah Raja Israel dan Yosafat dan Raja Edom kepada Elisa. Tetapi berkatalah Elisa kepada Raja Israel, "Apakah urusanku dengan engkau? Pergilah kepada para nabi ayahmu dan kepada para nabi ibumu." Jawab Raja Israel kepadanya, "Jangan begitu, sebab Tuhan memanggil ketiga raja ini untuk menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Moab." Berkatalah Elisa, "Demi Tuhan semesta alam yang hidup, yang di hadapannya aku menjadi pelayan. Jika tidak karena Yosafat, Raja Yehuda, maka sesungguhnya aku ini tidak akan memandang dan melihat kepadamu. Maka sekarang, jemputlah bagiku seorang pemetik kecapi." Pada waktu pemetik kecapi itu bermain kecapi, maka kekuasaan Tuhan meliputi dia. Kemudian berkatalah ia, "Beginilah firman Tuhan, biarlah di lembah ini dibuat parit-parit, sebab beginilah firman Tuhan, kamu tidak akan mendapat angin dan hujan, namun lembah ini akan penuh dengan air, sehingga kamu serta ternak sembelihan dan hewan pengangkut dapat minum. Dan itu pun adalah perkara ringan di mata Tuhan. Juga orang Moab akan diserahkannya ke dalam tanganmu. Kamu akan memusnahkan segala kota yang berkubu dan segala kota pilihan. Kamu akan menumbangkan segala pohon yang baik. Kamu akan menutup segala mata air dan kamu akan merusakkan segala ladang yang baik dengan batu-batu." Keesokan harinya ketika orang mempersembahkan korban, datanglah dengan tiba-tiba air dari arah Edom, lalu penuhlah negeri itu dengan air. Ketika didengar seluruh orang Moab, bahwa ketiga raja itu telah maju memerangi mereka, maka dikerahkanlah semua orang yang masih sanggup menyandang pedang, bahkan orang-orang yang lebih tua juga, kemudian mereka ditempatkan di tepi perbatasan. Keesokan harinya pagi-pagi, ketika matahari bersinar atas permukaan air itu, tampaklah kepada orang Moab itu, bahwa air di sebelah depannya merah seperti darah. Lalu berserulah mereka, "Itu darah." Tentulah raja-raja itu telah berbunuh-bunuhan, yang seorang membunuh yang lain. Maka sekarang, marilah menjarah, hai orang-orang Moab. Tetapi ketika mereka sampai ke perkemahan orang Israel, maka bangkitlah orang Israel itu, lalu memukul orang-orang Moab, sehingga mereka lari dari situ. Dan makin jauhlah mereka menerobos ke dalam Moab sambil menewaskan orang-orang Moab itu. Mereka meruntuhkan kota-kota dan menutupi setiap ladang yang baik dengan batu, karena setiap orang melemparkan batu ke atasnya. Mereka menutup segala mata air dan menumbangkan segala pohon yang baik, sampai hanya Kir-Hareset saja yang ditinggalkan. Tetapi kota ini ditembaki oleh orang-orang pengumban dari segala penjuru. Ketika Raja Moab melihat bahwa peperangan itu terlalu berat baginya, diambilnyalah 700 orang pemegang pedang bersama-sama dia untuk menerobos ke jurusan Raja Edom, tetapi tidak berhasil. Kemudian ia mengambil anaknya yang sulung yang akan menjadi raja menggantikan dia, lalu mempersembahkannya sebagai korban bakaran di atas pagar tembok. Tetapi kegusaran besar menimpa orang Israel, sehingga mereka berangkat meninggalkan dia dan pulang ke negeri mereka.